Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, nama budaya, Om Swastiastu, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Fitra Ivana Faisal. Saya adalah salah satu dosen di jurusan D3 Kebidanan Poltekkes Kemenkes Jakarta 1. Video kali ini saya akan menampilkan video pengajaran mata kuliah Asuhan Kebidanan Persalinan dan Bayi Baru Lahir. SKS pada mata kuliah ini ada 5 SKS, teori 2 SKS, dan praktek 3 SKS. Mata kuliah ini memberikan kemampuan kepada mahasiswa tentang asuhan kebidanan persalinan normal dan melakukan pendokumentasian asuhan persalinan. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah ini, yang pertama, mampu melakukan deteksi dini kelainan pada persalinan dan bayi baru lahir, dan penanganan awal kegawat daruratan, serta melakukan rujukan kepada profesional lain yang relevan melalui pengisian patograf. Yang kedua, mampu mencatat dan mendokumentasikan asuhan kebidanan sesuai sistem rekam medis yang berlaku, yaitu mampu mengisi partograf. Pembelajaran akan dilakukan dengan strategi student active learning. Selanjutnya, mari kita tonton video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas waktunya sudah berkumpul dalam kegiatan kita hari ini. Seperti yang Anda sudah ketahui sebelumnya, kita hari ini akan melakukan praktek mengisi partograf. Ya, yang mana partograf ini tujuannya Anda pelajari agar Anda bisa mengisi dan melakukan manajemen yang baik untuk keselamatan ibu dan bayi. Ada yang masih ingat tujuan dari penggunaan partograf? Ya, silakan. Untuk tujuannya sendiri itu kemarin kita belajar itu untuk memantau kemajuan persalinan, terus juga kita untuk menentukan waktu rujukannya itu. Ya, ada lagi yang ingin menambahkan? Ya, silakan. Partograf juga sebagai alat komunikasi klinis. Nah, itu ya. Jadi, kalau Anda semua tidak menguasai ini, maka kita tidak bisa mengukur dengan pasti apakah ibu dan bayi akan selamat sampai ke persalinan, ya. Nah, jadi kita mulai saja untuk mempraktikkan, ya. Nah, di sini di layar sudah terlihat ya, ada kasus bahwa Ibu Santi umur 27 tahun, anak kedua G121A0 datang ke tempat Anda untuk pada pukul 3 sore tanggal 5 Mei dengan alasan mengalami kontraksi sejak 3 jam yang lalu dan ketuban belum pecah. Nah, itu kita ke situ dulu untuk mengisi bagian atas, ya. Jadi di sini ada nama, di sini diisi Ibu Santi, terus kemudian umurnya di sini, ini semua harus terisi, ya. Jadi G2, kemudian P1A0, kemudian hamil usia misalnya 35 minggu, diisi di situ, ya. Oke. Nah, kemudian ketuban di sini, ketuban sejak pukul berapa belum pecah ya, berarti ini dikosongkan ketubannya. Nah, kemudian tanggal masuknya jangan lupa, tetap harus diisi di sini ya, tanggal masuk tadi 5 Mei ya. Terus kemudian jamnya di jam misalnya dia di situ tulisnya 3 jam yang lalu kalau di kasus ya, biasanya dalam bentuk kasus seperti itu tidak langsung jam. Misalnya jam 9 pagi kita sekarang, berarti kontraksinya mulai sejak 3 jam yang lalu, berarti jam 9 kan 3 jam yang lalu ya, berarti hitung mundur 8, 7, 6 ya. Jadi ditulis mulai sejak jam 6 ya. Nah, kemudian di sini diisi alamatnya ya.
Itu untuk data awal. Kemudian kita untuk mengisi ini, ya. Barisnya seperti ini, ya. Ada denyut jantung bagian atas, untuk air ketuban di sini, untuk pembukaannya di sebelah sini, kontraksinya ada di sini, dan pemberian oksitosin, lalu obat dan cairan, kemudian nadi, tensi di area sini, temperaturnya berapa, kemudian urinnya, kemudian makan terakhir dan minum terakhirnya. Ya, ini halaman depan dari partograf. Nah, untuk partograf kalau mengisi bukan dari atas, ya, tapi harus dimulai dari pembukaan. Seperti Anda sudah melakukan pemeriksaan dalam, ya. Jadi kan kita pemeriksaan fisik, ya. Nah, begitu pemeriksaan anogenital kan yang masuk duluan, yang kita raba duluan adalah mulut rahim, porsionya, ya kan? Jadi yang langsung bertemu adalah porsio pembukaannya. Berapa pembukaan di porsio itu? Oke? Nah, sehingga kita akan mulai dari apa yang kita dapatkan duluan. Nah, karena pembukaan berarti standar bakunya adalah kita memulai dari sini untuk melihat apakah ini pasiennya masih dalam kategori aman untuk ditolong oleh bidan atau harus kita putuskan untuk dirujuk. Gitu, ya. Nah, untuk pembukaan harus dimulai dengan memotong garis waspada. Ya, misalnya pada kasus, kalau di sini kasusnya ada bukaannya, ada pembukaan 6. Ya, pembukaan 6 itu kalau motong garis waspada, ini bisa kelihatan jelas, ya. Oke, ini garis waspadanya kita lihat dulu 6 di sini. Kalau dia harus memotong garis waspada, berarti dipotongnya di sini, ya, seperti ini. Gitu. Kalau dia 4, pembukaan 4, berarti motongnya harus di sini. Oke, seperti itu, ya. Nah, misalnya kenapa bisa ini menjadi patokan? Kalau misalnya ibunya datang pembukaan 6, nanti kita akan lanjut. Kenapa bisa yang bersangkutan itu harus ada tindakan? Akan kelihatan di layar partografnya, ya. Oke, kita anggap sekarang kita di pembukaan 4, ya. Biar lebih jelas, ya. Nah, pasiennya datang pembukaan 4, kita motong garis waspada di sini, ya. Nah, kemudian pembukaan 4 itu dilakukannya, diisinya di jam berapa? Nah, misalnya di tadi jam 9, ya. Jam 9 pagi. Semua harus kita tuliskan di depan garis, bukan di belakang garis. Ya, dan setiap kotak ini, ya, itu bernilai 30 menit. Itu, ya. Jadi ini 9 garis pertama, berarti ini 9.30. Berarti yang ini jam 10. Ya. Kalau dia jam 8 atau jam 7 pagi, ya, kalau dia motongnya di sini berarti di sini tulis jam 7. Nah, di sininya berarti jam 7.30. Tapi kalau misalnya dia di sini jam 7.30 datangnya, kan nggak selalu tank di jam 7, 8, 9 kan? Kalau dia datang jam 7.30, berarti di sini tanpa kita tulis jam, kita sudah mengetahui bahwa ini jam 8. Di sini jam 8.30. Ya. Begitupun misalnya kalau dia datang 7.45. 7.45 itu kita nggak boleh mengasumsikan dia di tengah-tengah sini. Ya, tetap startnya itu dari garis pertama 7.45. 30 menit kemudian berarti dia 8.15 gitu, ya. Oke.
Di sini kita tulis jamnya, ya. Kemudian kita lihat apa lagi? Setelah kita menulis pembukaan, kita lihat kontraksinya. Di situ sudah jelas ya di soal ya. Ada kontraksinya, dia 2 kali atau 3 kali ya. 3 kali dalam 10 menit. Jadi ini setiap kotak itu menunjukkan 10 menit gambaran kontraksinya. Jadi dalam 30 menit pertama dalam satu kotak ini dia itu menggambarkan 10 menit setiap 10 menit setiap 10 menit. Oke. Nah, jadi kalau misalnya 3 kali ini ada angkanya 1, 2, 3, 4, 5. Kalau dibilang 3 kali dalam 10 menit ya berarti kita cuma mengarsir 3 ya, mengarsir 3. Lalu kemudian kita lihat bagaimana arsirannya. Kalau penuh berarti sudah lebih dari 40 detik. Kalau dia di 20 atau sampai 40 detik kita pakai arsir miring ya. Kalau misalnya masih kurang dari 20 kita pakai yang kotak ya. Untuk gambarannya seperti ini ya. Kalau kurang dari 20 dia seperti ini, kotak biasa ya. Kalau 20 sampai 40 dia sudah diarsir seperti ini. Ini jangan dirubah-rubah karena ini keputusan dari WHO. Seluruh dunia yang pakai ini itu sama, arsirannya seperti ini. Karena tadi gunanya untuk supaya mudah dibaca oleh tim medis ya. Nah, kemudian kalau dia lebih dari 40 detik hisnya, ini harus diarsir penuh ya, nggak boleh ada yang kosongnya gitu ya. Nah, kenapa dibilang ini sebagai penanda untuk melihat apakah kita bisa memutuskan ini bisa ditolong sama kita atau enggak. Terus kemudian ini pemantauannya. Setiap pemeriksaan pembukaan itu harus per berapa jam? 4 jam sekali. Jadi kita hitung. Ini 1, 2, 3, 4. Berarti kita harus memeriksa lagi di sini. Ya. Nah, misalnya kita memeriksa berarti 10, 11, 12, 13 di jam 13. Kita periksa nih, kita VT. Oh, ternyata dia baru dibukaan setelah 4 jam ya. Dia baru dibukaan 5. Nah, bukaan 5-nya di mana? Bukan motong garis waspada. Ikutin di sini. Kan tadi di sini ya, 4 jam kemudian di sini terus kita cari bukaan 5. Berarti kan di sini ya. Ya kan? Bukaan 5-nya ada di sini. Kalau bukaan 5-nya ada di sini, berarti dia sudah melewati garis waspada. Nah, ini sudah mulai harus kita awasi. Sehingga kalau 4 jam kemudian kita boleh VT lagi. 1, 2, 3, 4. Berarti di sini berarti jam 17 ya. 17.00. Misalnya di VT ternyata dia pembukaan cuma pembukaan 6 misalnya. Ya, pembukaan 6 berarti di sini kita cari pembukaan 6 ini. 6-nya di sini, lalu kemudian kita potong di sini. Ya. Nah, ini kalau sudah melewati garis waspada, ini kita sudah siap-siap merujuk. Kita tidak menunggu ini lagi. Itu tandanya. Tapi kalau dia normal, kemajuan persalinannya, dia datang begitu kita periksa pembukaan 4, kemudian terjadi kemajuan pembukaan, dia pembukaannya pembukaan 10. Udah lengkap. Berarti dari yang sini ya, ini tariknya ke sini, ini 10 ya. Dia di atas garis waspada, tidak melewati garis waspada. Kalau ini dibilangnya melewati garis waspada. Kalau ini enggak, berarti yang ini boleh kita tolong. Bidan boleh menolong. Tapi kalau
4 jam kemudian kita periksa dia bukan 5, berada di bawah garis waspada, berarti kita sudah harus siap-siap merujuk. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Izin bertanya Bu, Ya, silakan. untuk di pembukaan dan berarti kita dipotongnya di sebelah mana? Bagus ya pertanyaannya. Kalau pembuka 6, misalnya dia datang di jam 9 tadi ya. Dia baru datang, kita periksa buka 6. Berarti kita cari dulu yang memotong garis waspada. Jadi penulisan awal harus memotong garis waspada. Sehingga kita cari 6, bukan disilang di sini. Tapi kita cari di sini ya. Berarti kita menyilangnya di sini. Memotong garis waspada, baru setelah itu kita tulis di sini jamnya, jam 9 gitu ya. Lalu kemudian mengisi semuanya di depan garis ya. Kontraksinya kita isi misalnya 3 kali ya, udah bukan 6. Terus kemudian kita isi lagi air ketubannya. Tadi kita periksa, oh belum pecah, jadi kita tulis utuh ya. Kemudian nadinya, ini nadi bayi, denyut jantung bayi 130 ya. Kita isi semua. Lalu kemudian kita pindah ke nadi ibu. Ya, nadi ibu misalnya di 80. Ikutin di depan garisnya. Sini 80 kali. Ya. Ini. Lalu kemudian kita isi berapa derajat suhunya pada saat kita melakukan pemeriksaan fisik ya. Kemudian kalau misalnya dia makan jam 7, misalnya kita tanya makan terakhir jam berapa? Jam 7 pagi. Nah, kita isi di sini makan terakhirnya jam 7 pagi. Jenisnya, porsinya, minumnya juga diisi. Tuh, ya. Oke, sudah paham semua? Oke, kalau sudah paham, coba kita exercise ya. Kita coba. Siapa yang mau maju, mau latihan? Ya, silakan. Oke, buka sih kasusnya ya. Kasusnya adalah ibunya pembukaan 5. Ibunya bukaan 5. Gimana? Terus kemudian jam 9 pagi, tulisnya di mana? Ya. Oke. Terus kemudian kontraksinya 4 kali. Mulai di mana? Ya. Ya, 4 kali dalam 10 menit. Sudah kuat, tadi kuat ya, sudah 20 sampai 40 detik. Ketubannya utuh ya, nadinya 120, denyut jantung ibu, denyut jantung janin 120, nadi ibu 80, ya. Oke, nah ya silakan duduk kembali. Nah, udah benar ya cara mengisinya. Nah, ini seperti ini. Jadi saya harapkan Anda bisa mengisi kolom halaman pertama dengan tepat ya, karena ini adalah komunikasi kita dengan tim medis. Nah, ini halaman depan dari pantograf. Sekarang kita ke halaman kedua dari pantograf ya. Oke, ini bisa dibantu. Oke, kita mulai lagi. Masih semangat? Masih dong, buat keselamatan ibu dan bayi. Oke, nah ini kita ke halaman kedua. Ini ada catatan persalinan, kemajuan kala 1 kita ceritakan di sini, kala 2 diceritakan di sini juga, kala 3, kala 4 dan bayinya gimana.
Lalu kemudian untuk kala 4 ada pemantauannya yang setiap 15 menit dan 30 menit. Ya. Nah, di catatan persalinan sebenarnya ini ada di soal kita juga, tapi karena ini pantograf sebagai lampiran ya, jadi harus dilengkapi. Sehingga ada pertanyaan tanggal, nama bidannya siapa, tempat persalinan, alamatnya, alamat tempat bersalin di sini ya, catatannya. Kemudian kalau misalnya ini berguna, yang ini kalau kita merujuk, alasan merujuk kenapa ya ada di sebelah sini ya. Terus kemudian ada pendamping saat merujuk dan masalah yang terjadi ya. Nah, kalau pasiennya tetap di kita yang tolong, maka kita mengisi kala 1 sampai kala 4 dan bayi baru lahir. Di kala 1, apakah partografnya melewati garis waspada seperti yang tadi ya yang Ibu jelasin. Terus kemudian masalah apa yang terjadi. Kemudian di kala 2, di sini ada kalau misalnya pas kita mimpin persalinan kita melakukan episiotomi, maka kita mengisi di sini ya. Apa indikasinya harus kita tuliskan. Kemudian untuk pendampingnya siapa, apakah terjadi gawat janin, kemudian apakah ada distosia bahu, dan apakah ada masalah-masalah lain. Jadi ini secara singkat tapi mewakili yang terjadi pada saat kita melakukan persalinan. Nah, kemudian kala 3, apakah kita melakukan IMD atau tidak? Alasannya kalau tidak kenapa harus kita jelaskan di sini. Kemudian pemberian oksitosin, pemberian ulang, dan penegangan tali pusat terkendali apakah kita lakukan atau tidak. Karena ini adalah SOP ya. Kemudian kita memantau kala 4 ya. Nah, sambil memantau kala 4 ya, ini kita isi juga. Ini masih bagian dari kala 3 ya. Jadi dari sini kita isi dulu sampai ke sini ya. Jadi ada masa skulus dilakukan atau tidak, plasentanya gimana, kemudian laserasinya gimana keadaannya ya, kemudian ada atonia atau tidak, jumlah darah yang keluar, kemudian masalah-masalah yang terjadi. Nah, lalu kemudian kita ke kala 4, kondisi ibunya gimana ya, tanda-tanda vital seperti biasa. Masalahnya apa, bagaimana kita menyelesaikan masalah itu, tindakan kita apa. Lalu kemudian kita mengisi pemantauan yang sebelah sini ya, seperti yang sudah Ibu ajarkan di kelas. Ini adalah penjelasan per pemantauan kala 4 per 15 menit pertama dan per 30 menit di jam kedua ya. Nah, di sini diisi waktunya, jam berapa kita memeriksa, tekanan darah, nadi, suhu, dingin punus uteri, kontraksi terus, kanukeminya, darah yang keluar. Ya, nanti kita exercise di soal. Sampai sini sudah jelas? Sudah jelas. Ada pertanyaan untuk halaman kedua? Cukup ya? Oke, cukup. Berarti sekian untuk penjelasan dari cara mengisi partograf ya. Jadi yang saya harapkan Anda semua setelah mempelajari ini bisa mengisi dengan teliti ya. Karena partograf ini adalah untuk pemantauan keselamatan ibu dan bayi. Kalau memang sudah melewati garis waspada, maka bidan bisa langsung mengambil tindakan secara cepat ya. Dan kemudian ini kalau diisi dua-duanya secara lengkap bisa menjadi komunikasi kita dengan tim medis lainnya. Dan yang nggak lupa lagi, kalau misalnya terjadi sesuatu hal yang kita tidak inginkan, misalnya ada tuntutan hukum dari keluarga, maka ini bisa digunakan sebagai barang bukti. Bagaimana kita melayani, bagaimana kita melakukan tindakan selama proses persalinan ibu tersebut ya, sehingga kita bisa aman secara hukum dan kita bisa aman untuk melakukan pelayanan di
kita. Oke ya. Ada yang mau ditanyakan lagi? Oke, cukup ya. Alhamdulillah kita sudah selesai, semua sudah paham. Nanti latihan yang rajin di rumah ya, sering-sering latihan ya. Oke, kalau gitu Ibu akhiri. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian sesi pengajaran praktik pengisian kartograf yang telah saya sampaikan kepada mahasiswa D3 Kebidanan. Melalui sesi ini saya telah mengarahkan mahasiswa untuk memahami dan mempraktikkan pengisian kartograf secara tepat. Pembelajaran ini dirancang untuk mengembangkan keterampilan kognitif dan psikomotor sesuai dengan capaian pembelajaran mata kuliah. Evaluasi dilakukan melalui diskusi dan simulasi untuk memastikan pemahaman dan kemampuan mahasiswa dalam situasi klinik. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Semoga video ini dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai proses pengajaran yang saya lakukan dalam mendukung pembelajaran profesional di bidang pendidikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.